Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya selalu berharap dan berdoa bagi Anda semua. Semoga tetap baik, sehat, dan tetap semangat. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020. Hari ini adalah Pesta Santo Matias Rasul. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Injil pada hari ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Ia ingin agar kita semua, masing-masing dari kita, juga mau mengasihi satu sama lain. Dalam Injil Yesus berkata, "Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dari perkataan Yesus itu kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, mengasihi sesama adalah perintah, bukan sekedar anjuran, bukan sekedar nasihat, ajakan, atau undangan untuk mengasihi. Kalau itu hanya sekedar nasihat, anjuran, undangan, ajakan, maka itu masih boleh untuk kita ingkari, untuk kita cari alasan supaya tidak melakukannya. Tetapi ini adalah perintah yang mana kita harus melakukannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah perintah yang mesti kita lakukan, mesti kita jalankan. Dan kalau kita melakukan semua itu, kita menuruti perintah Tuhan untuk mengasihi. Yesus sendiri katakan, "Kamu adalah sahabat-sahabatku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, maka kamu sungguh sahabat-sahabatku." Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita baru sungguh-sungguh menjadi sahabat Kristus kalau kita mau mengasihi satu sama lain. Dan poin kedua yang dapat kita simpulkan dari perkataan Yesus itu adalah bahwa Yesus sudah terlebih dahulu melakukan apa yang Ia perintahkan kepada para sahabatnya, kepada para muridnya. Jadi sebelum Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi, Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Ia tidak tanggung-tanggung dalam mengasihi kita. Ia tidak tanggung-tanggung menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ia mengasihi kita sampai Ia rela memberikan, menyerahkan nyawanya untuk dan demi keselamatan kita. Itu adalah kasih yang sangat luar biasa.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus sudah memberi contoh terlebih dahulu, baru Yesus memberi perintah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini sekaligus menjadi suatu teguran bagi kita, agar kita tidak hanya memberi perintah, memberi arahan, memberi petunjuk kepada orang lain tentang apa yang harus mereka lakukan. Tetapi pertama-tama, sebelum kita memberi arahan, memberi petunjuk, memberi perintah kepada orang lain, pertama-tama kita harus sudah melakukannya. Kita harus sudah memberi contoh, sudah memberi teladan, barulah kita memberi perintah, barulah kita menganjurkan, menasihatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu adalah suatu teladan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada kita. Dan kita perlu mencontoh, meneladan apa yang sudah dilakukan Yesus, apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus. Memang sulit, tetapi sebagai seorang pengikut Kristus, itulah yang harus kita lakukan. Menuruti perintahnya dan mencontoh apa yang sudah ditunjukkan, apa yang sudah diteladankan oleh Kristus sendiri. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perintah Tuhan sebenarnya adalah perintah untuk melakukan apa yang sudah Ia lakukan. Perintah untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sendiri. Yesus sudah melakukan, dan kita diperintahkan untuk mencontoh apa yang sudah Ia lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita hari ini? Sudahkah kita mengasihi orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita mengasihi sesama kita? Sudahkah kita menuruti perintah Tuhan itu? Perintah untuk mengasihi, perintah untuk mencontoh apa yang sudah dilakukan dan ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Sudahkah? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam konteks atau dalam masa pandemi ini, aksi nyata dari kasih kita kepada sesama itu dapat kita lakukan dengan berdoa. Lebih-lebih berdoa bagi mereka yang terpapar oleh virus corona. Berdoa juga bagi para tim medis dan pemerintah yang berjuang untuk melawan virus corona. Dan aksi lain yang menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita adalah dengan menjaga jarak, diam di rumah, dan juga tetap melakukan apa yang dianjurkan dan apa yang diperlukan untuk mencegah penyebaran atau persebaran virus corona yang lebih luas lagi. Salam, Tuhan memberkati.